Saudara, hari ini hari yang tentu sangat istimewa buat kita semua. Amin. Dan kita menanti-nantikan kesempatan di mana Tuhan menyatakan kasih sayangnya. Kalau tema ulang tahun gereja kita yang ke-26 ini sebuah pesan memasuki sebuah pengharapan yang baru. Tentu ada cerita di balik semuanya, saudara. Sedikit saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara menyimak. Kalau sekian hari yang lalu kita melewati situasi-situasi yang tidak terduga. Paling tidak ada 2 kedukaan yang harus kita lewati. Dan itu bukan kebetulan, saudara. Itu sebabnya kalau kita mau membuka hati dan pemikiran kita, Tuhan sedang memberi arah yang baru kepada kita. Dan saya percaya, saudara, ini yang Anda harus simak baik-baik. Seringkali Tuhan berbicara, namun kita tidak siap. Bahkan Tuhan lagi dan lagi berbicara, memberikan arah, memberikan tuntunan. Namun kita melewatkan apa yang sedang Dia sampaikan. Itu sebabnya kita harus menjadi gereja yang bertumbuh, yang lebih menyimak, yang lebih sebetulnya bukan peka secara rohani, tapi membuka hati dan kesadaran ini, saudara. Sebagai sebuah contoh, waktu ada orang-orang yang datang kepada Yesus dan menceritakan tentang kecelakaan yang menimpa beberapa orang, mati ditimpa sebuah menara yang rubuh. Yesus mau bilang itu sebuah pesan kepada kamu. Dia bilang begini, kalau kamu tidak bertobat, kamu juga bisa mati, meninggal dalam cara yang seperti itu. Jadi ada sebuah pesan di dalam kejadian-kejadian. Nah, karena itu begini, saudara. Kadang-kadang saya ketemu dengan beberapa anak Tuhan yang berkata ada pesan Tuhan enggak? Sesungguhnya, tiap-tiap pagi dia berbicara, menyapa engkau. Tapi seringkali kesadaran kita terlalu dipenuhi oleh masalah kita. Sebagai contoh yang praktis saja. Tuhan berkata kepada Petrus di perahu, Yesus berjalan atas air, datanglah. Hal yang pertama Petrus lakukan adalah merespon dengan baik, yaitu keluar dan mulai melangkah di atas air. Yang tidak mungkin terjadi saat itu. Tapi ternyata, saudara, kesiapan Petrus belum sepenuhnya matang. Makanya waktu dia rasakan tiupan angin, dia lihat gelora laut, fokusnya, saudara, terganggu, imannya mulai merosot. Bukan Tuhan meninggalkan dia. Bukan masalah lebih besar. Tapi ketakutan di dalam dirinya mengubur pengharapan yang sebetulnya sudah Yesus cetuskan. Datanglah. Betapa seringnya anak-anak Tuhan gagal. Entering, memasuki sebuah pengharapan yang baru sebetulnya emes. Tidak mungkin terjadi. Tapi bisa terjadi. Petrus melangkah di atas air. Tapi sayangnya, saudara, ketika cerita itu kita simak, masalahnya bukan di Tuhan. Bahkan masalahnya bukan di laut dan danau yang bergelora. Mulai nangkep ya? Masalahnya di mana? Masalahnya di pribadi Petrus yang belum siap menangkap pesan itu. Yang sederhana sekali dikatakan apa? Datanglah. Wow. Makanya kalau kita merespon dengan siap, satu patah kata itu lebih dari cukup menyelesaikan 12 tahun sakit pendarahan seorang wanita. Saudara, sekian tahun seorang wanita bungkuk datang ke rumah Allah. Tapi Yesus berkata, engkau sudah disembuhkan. Wanita ini percaya ketika Tuhan menumpang tangan terjadi pemulihan.
Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pahami bahwa Tuhan ingin kita entering. Tuhan sudah memberikan sebuah undangan yang fantastis. Undangan yang akan mengagumkan tentang siapa kita. Seperti lagu pujian tadi berkata, masa ada yang baik akan keluar dari hidupku. Tapi Tuhan yang berkata, nak, aku yang merancangkan sebelum kejadian baik atau buruk terjadi dalam hidupmu. Aku yang merancangkan sebelum kejadian baik atau buruk terjadi dalam hidupmu. Aku telah merancangkan engkau untuk hidup sebagai anakku, ahli warisku. Supaya apa? Engkau dalam hidupmu di rumah tangga, dalam hidupmu sebagai lajang, dalam hidupmu sebagai pemuda-pemudi, bahkan dalam hidupmu sebagai seorang yang, kalau boleh saya katakan saudara, single parent, yang mengasuh membesarkan seorang anak. Di situ Tuhan dipermuliakan. Masalahnya sekali lagi kita harus siap. Itu sebabnya saudara, kita akan lebih berfokus kepada bagaimana kita memasuki sebuah pengharapan yang baru ini. Jangan sampai undangan Tuhan itu sepertinya sia-sia. Karena respon kita yang salah. Mari kita akan lihat Yesaya pasal yang ke-30. Entering a new hope. Entering. Masuki. Kita memasuki. Saudara, ayat yang ke-18 sampai ayat 20 kita akan baca sama-sama. Yesaya 30 ayat 18 sampai 20 kita baca 2-3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus. Wow, ini sebuah hubungan yang baru, saudara. Kalau kita terus melihat yang menuntun kita, sudah pasti kita akan tiba di tujuan. Sudah pasti kita tidak akan hilang jalan. Sudah pasti tiap-tiap momen dalam hidup kita, dalam tahap usia kita, goalnya tercapai. Saudara, tiap tahapan usia kita ada goalnya, saudara. Ada goalnya. Makanya mau lajang, mau menikah, itu ada goalnya, ada tahapan usianya. Mau jadi leader seperti apa, itu ada tahapannya, ada goalnya. Mari kita lihat ayat 18, saudara. Ayat ini dimulai dengan sebuah kalimat yang menarik. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Ini ada sebuah catatan yang menarik. Sekarang bukan kita yang menantikan, tapi Tuhan menanti-nantikan. Siapa yang dinantikan? Ternyata yang dinantikan gerejanya, anak-anaknya. Ketika gerejanya memasuki, ketika gerejanya mengenali Tuhan yang sedang memimpin kita melalui masalah. Tuhan sedang membelokkan jalan kita melalui masalah ke arah yang sesungguhnya. Ketika kita mengenali itu, saudara, Dia akan menyatakan kasih sayangnya. Itu sebabnya saya berdoa, kita jangan berhenti pada sebuah konsep Tuhan bicara, Tuhan sudah bicara, tapi engkau tidak mendengar. Haleluya. Satu cerita yang menarik, saudara. Ada seorang yang bekerja di sebuah proyek, sedang membangun gedung.
temannya di atas minta tolong sama teman yang di bawah. Anda tahu kan apa yang dia lakukan? Dia teriak, nggak kedengeran. Si teman lagi asik di bawah, entah ngaduk semen, entah ngapain, saudara. Haleluya. Gimana caranya ya? Dilemparin uang. Wah, dibikin malaikat jatuhin duit. Dia ambil, dimasukin kantong, betul ya? Kebanyakan kita gitu kan, nggak tanya ini uang siapa gitu kan. Waduh, bahaya ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada berkat jatuhan. Nggak nengok juga ke atas, apa yang dilakukan? Dia ambil batu, dia lempar kemana? Bukan di sampingnya, kalau uang dia lempar di sampingnya. Dia ambil batu, dia lempar di kepalanya, kepala temannya. Haleluya. Terus apa yang terjadi? Yang pertama emosi dong. Emosi dong. Ya kan emosi, itu rezeki juga ya, betul ya. Enak kalau dilempar sama martabak ya, kok ya. Dia langsung nengok. Ini dilempar sama batu. Kalau tak aja bocor dikit emosi, tapi nengok. Haleluya. Itu yang Tuhan butuh. Anda jenisnya yang mana? Teriakin nengok, lempar duit nengok, lempar batu nengok. Yang mana coba? Colek kanan kirinya. Kamu yang mana? Colek dulu. Kamu yang mana? Saudara, Tuhan tuh gembala yang baik. Anda harus ngerti kenapa Daud bilang gembala yang baik. Dia punya gada dan tongkat. Terkadang domba tuh nggak ngerti pakai tongkat. Tapi kalau gembala pakai gada, itu kan harusnya untuk serigala dan beruang. Waktu dia gunakan untuk domba, itu bukan untuk menyakiti. Untuk menghentikan, maaf nih bahasa saya agak ekstrim, keliaran domba. Aku mau di sini dulu. Nah, itu bahaya. Sebentar lagi kamu terinfeksi di situ. Itu pertemanan yang akan membuat kamu makin duniawi dan hancur hidupmu. Enggak, itu cocok sama aku. Ketika saudara hidup kita error, bukan hanya error. Nilai jeblok. Doa jeblok. Sabar dong ya kan. Terus saudara, waktu kita dengar teman kita gagal. Wah, aku gak akan begitu. Saudara, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan ini berlaku bukan hanya untuk anak-anak sekolah, Bapak Ibu. Ibu-ibu sosialita, apa kabar? Pria-pria ganteng, maco, luar biasa, apa kabar? Suka memberi, rajin menabung. Saudara coba lihat ayat 18 ini. Sebab itu Tuhan, jadi ini sebetulnya dalam satu rangkaian pesan di Yesaya 30. Anda harus pahami konteksnya supaya Anda paham. Begini, coba lihat. Dari judul perikopnya aja, kita akan baca. Bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Seringkali tanpa kita sadari, kita beralih ke hati yang lain. Kayaknya pasti bergaung nih suara saya nih. Bergaung nih. Tuhan ngomong pakai bahasa yang lembut. Darling, gak nengok dia. Honey, gak nengok dia. Yang pertama, karena dia kan kekasih kita, dia lempar uang, dia lempar berkat, dia lempar kebaikannya. Wah, dia pikir inilah hasil kerja kerasku.
Inilah perjuanganku selama ini. Inilah doa puasaku 21 hari. Terjadi juga. Targetku, mimpiku. Waduh, jebol. Tunggu dulu saudara. Berkat itu ada yang jatohin. Kata pemazmur, kita pungut dia. Jadi kalau nggak ada yang jatohin saudara, kita bingung nyarinya. Apalagi kalau kita lihat, jatuhnya di sana, kita ke sana kan enak. Tapi kalau kita ke lain hati, dia lagi jatuhin, teman-teman kita yang dapat dong. Kitanya nengok ke sana terus. Nah, ayat ini sebetulnya sebuah kesadaran yang Tuhan mau munculkan di hati anak-anaknya, kekasih-kekasihnya. Supaya kita memahami konsep Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang tersedia buat kita. Ketika kita mencari dia, dia akan mencari kita. Tuhan adalah kasihnya dahulu, sekarang, bahkan selamanya. Tidak berubah. Kalau kita mempertanyakan Tuhan, sebetulnya hari ini kita perlu mempertanyakan diri kita. Seberapa sungguhnya kita sekarang mengarahkan hati pikiran kita, perenungan kita kepada Dia yang sedang memanggil kita. Untuk apa? Mengangkat kita dari keberadaan kita. Saudara, dunia dan setan dan segala kekuatannya, kalau engkau dan saya di dalam jalannya, tidak ada satu kuasa manapun yang mampu merenggut engkau dari jalannya. Tapi pertanyaannya, sebetulnya sederhana. Seringkali dalam konteks hubungan, kita tuh menyimpan agenda-agenda lain di hati kita. Menguburnya baik-baik. Menutupnya rapat-rapat. Sampai Tuhan izinkan masalah untuk membelokkan arah kita. Agenda itu saudara mungkin bukan hal yang buruk. Contoh. Tujuan-tujuan mimpi-mimpi manusiawi kita yang sebetulnya positif. Tapi sayangnya itu berasal dari kekuatan manusiawi kita sendiri. Dan ini terjadi untuk siapapun. Untuk saya sebagai hamba Tuhan Gembala. Saya berkeliling ke beberapa daerah dan beberapa tempat, ketemu dengan perjuangan teman-teman gembala yang hanya berfokus kepada tempat pendirian rumah ibadah. Rumahnya jadi, jemaatnya kocar-kacir. Ini bukan karena Pak Gembala itu tidak bagus melayani loh, bukan. Tapi setan mendapat celah dalam pelayanan ini. Itu sebabnya kita harus betul-betul memahami. Ayo, masuki bersama Tuhan. Masuki pengharapan yang baru itu bersama dengan Tuhan. Biarlah hati kita tetap terus tertuju kepada Dia. Tuhan sederhana, sekali Dia berkata, datanglah. Datanglah. Sebetulnya saudara, kita harus membungkus diri kita, pikiran kita, perasaan kita dengan perkataan itu. Hampir-hampir kita seperti melangkah, bukan di air, tapi di dasar firman yang kita renungkan itu yang berkata datanglah. Itu sebabnya saya percaya Yosua dan Kaleb mengintai tempat yang sama, musuh yang sama dengan 10 pengintai yang lain yang diutus oleh Musa ke tanah perjanjian. Melihat berkat yang sama, melihat kemungkinan baik dan buruknya yang sama. Tetapi kenapa Yosua dan Kaleb beda? Tuhan berkata, karena lain jiwa yang ada pada mereka. Saudara, hari ini kita harus masuki satu harapan yang baru dengan kesiapan. Katakan amin. Haleluya. Ayat 18 berkata gini, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu.
Dia sudah bangkit. Dan dia siap sedia hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Kalimat penutupnya sederhana sekali. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Oh, haleluya. Ayat 19, 20 dan 21 dan seterusnya kita sudah belajar pada hari-hari yang lalu. Kita akan mengalami keajaiban-keajaiban. Pertanyaannya pagi hari ini, bagaimana kita bisa memasuki sebuah pengharapan yang baru itu bagi kehidupan kita? Dalam keluarga kita, dalam bisnis, dalam pekerjaan kita. Saudara, disinilah kata menanti-nantikan Tuhan itu artinya gini, saudara. Kayak kita masuk, kita ini mau kerja, melamar di sebuah perusahaan. Terus ketika Anda diterima, kita berpikir kita langsung kerja. Ternyata yang pertama kita disuruh apa? Ikut training. Yang kedua kita disuruh apa? Magang. Yang ketiga kita jadi apa? Karyawan percobaan. Gak enak banget kayaknya bahasanya. Tapi itu faktanya. Lulus gak? Bener gak? Serius gak? Kita dikontrak. Nah, waktu kita memahami ini saja, Tuhan tuh betulnya saudara ingin kita memasuki pengharapan yang mulia itu. Jadi ngomong-ngomong tentang pengharapan, saya berdoa, Tuhan apa pengharapan yang kau maksud itu sebetulnya? Ternyata Tuhan bilang gini, pengharapan itu sebetulnya justru sudah ada, bukan di luar, bukan di pekerjaan, bukan di satu tempat yang lain. Tapi pengharapan itu ada di dalam dirimu, yaitu Kristus. Pengharapan akan kemuliaan. Nah, kalau dia bersinar, saudara, tidak ada satu jenis berkat dari rancangannya yang tidak terjadi. Kenapa? Karena kalau dia bersinar itu artinya, saudara, Anda tuh nyatu, line, satu alur dengan dia. Dan ini, saudara, sebuah cerita ya dan amin. Nah, mari kita akan lihat, saudara, yang menarik dari kisah bagaimana Rasul Paulus sendiri menyadari ada sebuah pengharapan yang baru bagi dia. Filipi pasal yang ketiga. Ini akan mengajar kita bagaimana kita memasukinya. Haleluya. Ayat 10 mulai saya akan baca. Filipi pasal yang ketiga ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi bisa terjadi ini, bisa terjadi ini. Kita serupa dengan dia, bisa terjadi ini. Kita mengalami kuasanya, bisa terjadi. Bisa terjadi. Kita mengalami kuasa kebangkitannya. Anda harus paham nih, ada kuasa kematiannya, ada kuasa kebangkitannya. Kalau kuasa kematiannya kita selalu bicara, salibmu telah menyediakan. Tapi kuasa kebangkitannya ini bicara hidup dalam kemuliaannya. Yang membuat kita, saudara, bukan mengejar berkat, tapi kita hidup di dalam berkat itu. Berkat yang sejati sebetulnya di dalam. Tapi keterhubungan kita dengan Tuhan memunculkan. Bahkan sebetulnya, saudara, berkat yang sejati itu bukan bicara amount, jumlah, pendapatan. Berkat yang sejati itu selalu bicara tentang Kristus yang di dalam diri kita. Makin nyata, makin nyata, makin nyata, dan makin nyata. Kalau bisa dibilang, saudara, tidak ada lagi perasaan terdakwa, nggak ada lagi perasaan gagal, nggak ada lagi perasaan takut, nggak ada lagi perasaan kecewa, nggak ada lagi perasaan miring, perasaan minder, perasaan error, nggak ada, saudara. Kristus semakin nyata dalam setiap langkah pikiran dan perkataan kita. Kenapa? Karena banyak orang, saudara, tanpa mereka sadari mereka menyimpan memori-memori yang lama. Hal yang pertama yang kita perlu pelajari dari cerita Rasul Paulus ini, saudara,
Dalam Filipi pasal yang ketiga, coba lihat. Yang ku kehendaki, Anda dan saya harus punya satu willing, keinginan, kehendak yang kuat. Coba kalau tanya kepada kanan kirimu, apa harapan yang engkau sedang nantikan tahun ini? Hah? Apa harapan? Harapan pribadi loh, pribadi. Harapanku ya kamu itu loh, gitu loh. Coba, apa harapan kita? Apa harapan kita? Tapi kadang gini, ini yang saya maksud. Seringkali kita ya, kalau ditanya kayak begini, kita tuh tidak bisa menerangkan, mendeskripsikan apa yang menjadi harapan. Paulus tidak begitu. Coba kita baca. Betul, saudara. Coba saudara lihat. Yang ku kehendaki, tegas sekali. Dia tidak malu-malu cerita sama jemaat di dalam suratnya ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Artinya apa? Ada sebuah proses tumbuh, pembelajaran yang tidak boleh berhenti. Katakan haleluya. Ini artinya saudara, seorang rasul yang siap menjadi murid lagi. Wow. Dalam beberapa hal kita harus terus menenggelamkan diri kita dan menginsafkan diri kita. Kamu harus jadi murid. Banyak saudara, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Lihat. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Wow, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Artinya apa? Tidak ada dosa lagi bisa melekat. Wong aku udah bersekutu dengan kematiannya, penderitaannya. Tapi tidak ada musuh dapat menahan langkahku lagi. Aku hidup dalam kuasa kebangkitannya. Di mana? Nah, jadi ini saudara pahami. Di mana? Artinya ketika pengenalan akan Dia dan pengalaman kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya itu semakin nyata dalam pribadi Paulus, disitulah dia diubah semakin serupa dengan Kristus. Katakan haleluya. Paulus punya pengharapan yang rohani sekali. Dan itu terjadi setelah dia adalah seorang pembelajar Taurat yang luar biasa. Dia seorang siswa dari guru agama Yahudi yang namanya Gamaliel. Dia terkenal, dia seorang pemuda yang gigih, saudara. Wow. Saking gigihnya, saudara, bisa dikatakan Paulus dalam masa mudanya terkenal, saudara. Radikal dalam hukum. Tapi yang menarik, coba lihat, saudara. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku apa? Mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Hal yang kedua, yang pertama, kita harus punya satu kejelasan. Harapan kita apa? Di dalam Tuhan. Apa? Ada orang bilang gini, naik gaji bang, salah nggak? Enggak. Yang salah adalah kalau berhenti kalimatnya. Naik gaji bang, biar aku bisa bawa orang tuaku ke Yerusalem. Amin. Ngapain? Ya, mengenal Tuhan di kota kelahirannya, kan mantap itu saudara. Naik gaji bang, biar aku bisa kasih makan orang-orang di jalanan. Jadi hidup kita sebetulnya sebuah kehidupan yang bertumbuh, berubah, dan berdampak. Dan tidak mungkin tidak kita harus bertumbuh, berubah, dan baru berdampak. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, aku mengejarnya, katakan mengejarnya. Yang dituju itu, yang diingini itu, kata Paulus. Aku apa? Mengejarnya. Hal yang kedua, memasuki sebuah pengharapan yang baru. Anda harus punya suatu antusias yang menyala-nyala. Katakan antusias yang menyala-nyala. Kenapa kita perlu antusias yang menyala-nyala? Saudara,
Antusias saja tidak cukup. Anda perlu antusias yang menyala-nyala untuk melawan musim yang berbeda, keadaan yang berubah, orang-orang yang meninggalkan Anda, tetapi Anda tetap on the track pada jalan Anda yang Tuhan rencanakan. Itu yang terjadi dengan Yosua dan Kaleb. Kaleb usia 40 tahun bersama-sama mengintai. Tapi 40 tahun semua rekan selevelnya gugur. Dan ketika dia menghadap Yosua sebagai pemimpin pada waktu itu, Kaleb berkata, usiaku sekarang 85 tahun dan aku masih sama kuat. Katakan dan jabat kanan kiri, tangan kanan kiri mengatakan, aku akan lebih kuat lagi. Di dalam imanku, di dalam pengharapanku, haleluya. Lebih kuat lagi, untuk apa? Untuk mengejarnya. Saudara, saya percaya bagian saya adalah seperti Paulus tadi, mengalami satu tujuan-tujuan yang rohani supaya hidup saya bisa lebih jadi berkat buat orang lain, buat jemaat. Berapa hari ini menarik, saudara. Entah bagaimana, ini cerita supaya Anda paham, saudara. Selain cerita kedukaan yang tadi saya ceritakan, memberi arah. Ada satu orang ibu yang baik sekali, saudara. Kontak Kak Sari, kontak istri saya. Akhirnya janjianlah mau ketemu di sekretariat. Baru datang panjang, ngomongnya panjang ceritanya. Dia keluarkan catatan ini itu. Sepertinya dia sudah tahu segala firman. Saya bilang, wah ibu ini keren sekali. Mau konseling tapi saya lagi dikotbahin sama dia. Sampai dia buka catatan ayatnya. Oh Bapak cerita tentang roh ini ya. Nih catatanku. Roh Amalek, roh Persia. Saya bilang, aduh. Ngeri kali saudara. Udah hebat sekali tingkat dewa. Cuman itu yang saya mau ceritakan. Masalah tahu. Orang bisa cerita banyak yang tahu. Tapi masalah mengalami itu cerita yang berbeda. Haleluya. Akhirnya saudara, tibalah waktunya. Coba ibu cerita. Oh ternyata dia punya keluarga. Dia adalah anak keempat kalau tidak salah. Dan ada 3 orang kakaknya. Ceritanya, kakaknya masalah. Di dalam hubungannya dengan kehidupannya. Kakaknya nomor 2 bermasalah. Kakak nomor 3-nya kacau juga hidupnya. Wah jelas. Ibu tahu, masalah ibu dengan suami ibu, ini sebetulnya seperti buah. Jatuh tidak jauh dari. Kita harus ngerti pesan yang kemarin. Kita harus mundur ke belakang sehingga kita bisa maju bebas ke depan. Kalau tidak, Anda tidak pernah bisa tersangkut kaki terus, saudara, mau maju. Sederhana, saya waktu bilang gini, ibu tahu, masalah ibu tuh di area hubungan. Pendeta bisa bermasalah sama dia. Singkat cerita saya bilang gini, ibu harus paham ya, ibu juga bisa membawa masalah sama kamu. Jadi, disitulah area di mana roh jahat mengikat dia. Kita nggak bisa memasuki pengharapan kita. Yang Tuhan bilang datanglah. Kalau kita tidak beresi area-area ini, nggak bisa saudara. Tuhan berkata datanglah sama Petrus. Tapi Petrus takut di dalam keberaniannya yang gagah itu. Sekalipun mereka meninggalkan aku, Petrus yang bilang kan, aku apa? Akan terus bersama denganmu. Coba kalau Yesus kayak kita gombal. Betul gak? Waktu Yesus ditangkap, Petrus ngapain? Keluarin pedang, wah tunjukkan. Akulah penjagamu Tuhan. Tuhan bilang, nah aku gak perlu dijaga nak. Seorang perwira kupingnya ditebas. Tuhan bilang, Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Orang yang main pedang hati-hati, kau juga bisa celaka dengan pedangmu.
Tuhan sebetulnya, dari cerita itu saja, Yesus tuh sedang mengarah kepada kayu salib melalui penangkapan. Yesus sedang mengarah kepada kayu salib melalui pengkhianatan. Kalau Anda jenis pribadi yang diomongin ngerti, Anda tahu penderitaan-penderitaanmu sebenarnya sedang mengarahkan kau kepada rencana Tuhan. Salah satunya bertobat. Bertobatnya dari apa? Mengandalkan diri, saudara. Jangan lupa, berkat-berkat itu juga pesan Tuhan. Tuhan lagi bilang, nak, aku sebetulnya gemes sama kamu, tapi aku sayang sama kamu. Nah. Aku gemes banget sebetulnya. Aduh, gemes. Anda tahu gak sih kalau pesepak bola gemes sama lawannya? Di sliding kan? Kalau Tuhan gemes sama kita gimana? Haleluya. Tuhan mau kita menyimak. Itu sebabnya Paulus sendiri berkata, aku mengejarnya. Saudara, ini menarik. Antusias kita, semangat kita yang menyala, itu yang memungkinkan sekali lagi kita melewati kesulitan, melewati pikiran-pikiran tidak mungkin. Masa mungkin sih aku sukses dalam pekerjaanku? No. Jangan berpikir, jalani saja. Karena pikiranmu tuh masih banyak sampah di situ. Di situ zona berbahaya. Ada zona Joni di situ. Nanti kau bisa kanan kiri. Bahaya, saudara, kalau ketemu si Joni. Ada Joni nggak di sini? Haleluya. Kenapa Paulus bisa? Karena dia tadi menetapkan pengharapannya, mengenalinya dengan baik. Kemudian apa? Mengejarnya dengan antusias. Katakan, mengejarnya dengan antusias. Haleluya. Bapak Ibu, ngerti nggak sih kemarin waktu kita pelayanan kedukan di kebaktiannya Opah, dalam hati saya, Tuhan ampuni, aku bisa sih bahasa Inggris, cuman takutnya jemaat yang gak ngerti. Enggak. Maksudku, aku takutnya bahasa Inggrisku, aku doang yang ngerti. Itu maksudku. Makanya aku mau pakai Tuhan, tapi gimana ya Tuhan? Aduh, tolong, tahun ini tidak boleh lewat. Aku harus berubah. Itu targetku. Ya, haleluya. Jangan percuma dong ada Lause, ada English teacher. Haleluya. Ya. Jangan hebat bahasa roh doang, Bang. Benar. Penasaran loh Bapak Ibu. Beneran, saya bilang gini, besok kalau, maaf, takutnya direkam. Jadi kalau keluarga yang mengasihi kita dan kita kasih itu datang lagi, saya bisa to the point dong ngomong. Saya bisa ngomong dong. Saya bisa sampaikan Injil dong. Saya nggak terbatas dong. Jadi masalahnya di Tuhan, di Injilnya, atau di saya? Saya, di bejananya, di alatnya. Jadi kalau Tuhan kasih pengharapan, ingat masalahnya bukan Tuhan yang berkata datanglah. Dan Petrus melangkah 1, 2, lihat angin, lihat laut, tenggelam. Jangan salahkan Tuhan, kejar panggilanmu. Haleluya. Makanya Paulus menetapkan dirinya untuk mengejarnya dan berusaha menangkapnya. Saudara, dari cerita-cerita ini sebetulnya saya melihat banyak yang saya juga harus setting ulang di tahun ini. Tahun depan, biar kita ada English service. Batak service. Udah banyak kan dari
Dari Manado service mana ke Alona? Nah, udah banyak orang Manado, banyak orang Batak, banyak orang Lampung, banyak orang Waini. Loh nanti kan enak kan kalau Anda siap. Betul. Yang ketiga yang tidak kalah penting. Coba lihat ayat 13. Mari baca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ayo jadi orang lupa. Jadi orang pelupa. Katakan aku mau jadi orang pelupa. Untuk hal-hal yang lama. Yang di belakangku. Iya. Jangan dipanggil-panggil terus. Mantan, muncul engkau. Mantan, muncul engkau. Dilihat-lihat fotonya, dicari-cari namanya. Salah satu kebahagiaan saya nggak punya Facebook, nggak punya Instagram. Tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya. Karena itu bukan standar. Itu milik saya. Jadi jadilah pelupa. Yang memasuki sebuah pengharapan baru, dia bisa lupa semua kegagalan yang lama. Makanya dia, nah ini poin yang ketiga. Dia mengarahkan diri. Katakan jadilah pribadi yang terarah. Teman-teman jangan mau jadi singer doang. Jadilah singer yang berkualitas. Jadilah well yang berkualitas. Jadilah pengkhotbah yang berkualitas. Jadilah jemaat yang katakan aku salah satunya. Keren, ya kan? Hari ini kira-kira berkualitas semua nih kanan kiri kita. Yang tidak berkualitas biasanya bengong-bengong. Kalau yang berkualitas biasanya memberi semangat, memberi kekuatan. Ayo kita katakan amin. Katakan kanan kirimu, kamu hebat. Kamu berkualitas. Karena itu kamu ada di samping saya. Wah. Terus yang di samping Anda bilangin, ya aku nih ada di sini kan aku tahan sama kamu. Kalau aku nggak tahan, nah, mau kemana aku? Beneran loh. Jadilah pribadi yang terarah. Anda paham nggak? Satu arah yang Anda kejar itu lebih bernilai daripada banyak arah yang sepertinya hebat. Jangan cerita terlalu muluk, aku mau begini, mau begini, tapi nggak ada yang seriusan. Nggak ada arah. Akibatnya apa? Hidup ada, kesana ayo, kesini ayo. Nginep oke, backpacker oke, tidur jalanan. Enggak, tetapkan saudara, arahmu apa? Makanya waktu Ibu Gembala bilang ulang tahun gereja mau mempersembahkan pembacaan Alkitab selesai. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, makanya saya bilang tadi, dari kedukan dan lain-lainnya, Tuhan kasih arah yang baru sama saya. Yaitu apa? Sebenarnya ditulis tadi Alkitab, mengalami kuasa kebangkitannya. Caranya, nah jadi enak langkahnya. Tuhan ajari, waktu kamu menyembah dan bermazmur dalam roh, itu ada kuasa Tuhan yang Tuhan stir up. Seperti baterai itu makin kuat. Tahu nggak? Siapa yang Tuhan pakai ngomong ke saya? Ya ibu itu tuh yang datang tuh. Yang tadi luar biasa tuh. Yang luar biasa itu tuh. Tapi saya justru lihat. Wah tenang Tuhan, terima kasih. Masalah mengarahkanku ke arah yang jelas dan akurat. Orang kalau terlalu banyak arah kan bingung kan ya? Betul kan? Bingung kan?
Coba colek kanan kirinya. Kamu banyak arah nggak? Anda mau dagang nih. Dagang sayuran oke, dagang barang kelontong oke, dagang pulsa oke, ya kan? Terus dagang apa? Akhirnya nggak ada yang jelas, nggak ada yang jadi, nggak ada yang apa mumpuni. Katakan arah. Gimana Anda mau mengejar kalau Anda nggak punya arah? Jadi jelas. Anda harus deskripsikan harapan Anda. Anda harus kejar. Tapi di arah yang akurat. Saudara, kita tidak main-main dalam cerita ini. Kita harus jadi pribadi yang terarah. Kalau tidak, sekian tahun menutup 2023 ini, kita tidak akan menuai buah yang sedang Tuhan pertunjukkan kepada kita. 21 hari, besok kita lakukan babak yang berbeda. Amin. Ya. Apalagi yang persediaannya cukup banyak. Anda harus yakinkan diri. Aku bisa om. Aku bisa bang. Aku bisa. Iya. Yang persediaannya mepet aja yakin ya kan deh. Ya. Apalagi Anda yang punya persediaan. Aku tenang. Melimpah di dalam diriku. Keyakinanku maksudnya. Coba 3 hal. Anda harus kenali tujuan Anda. Harapan yang Tuhan beri. Kedua, Anda harus antusias. Nyala api geloranya jangan biarkan tergantikan dengan yang lain. Kejar. Dan terakhir, jadilah pribadi yang terarah. Mari kita bangkit berdiri.